Selamat siang Pak Fandi, gimana kabarnya? Selamat siang Bu Lasmini, kabarnya sehat dong? Bagaimana dengan Ibu kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya kabarnya sehat. Pak Fandi, ada waktu luang tidak? Hari ini kebetulan saya ada jam ngajar itu nanti jam 1 Bu. Kalau sekarang ini saya lihat jadwal dulu Bu ya. Saya lihat jadwal dulu. Oke, kebetulan kosong nih Bu. Nah, gimana nih Bu? Kok kelihatannya wajahnya kok kurang semangat ini? Iya nih Pak Fandi, saya lagi pengen ngobrol nih sama Pak Fandi. Saya nih lagi ada masalah loh Pak Fandi. Oh iya Bu, bisa Bu, bisa. Apa Bu yang kira-kira Ibu harapkan terkait obrolan kita hari ini Bu? Gini Pak Fandi ya, saya nih pengennya nanti setelah ngobrol sama Pak Fandi ini, saya mendapatkan pencerahan atau gambaran lah bagaimana, saya menghadapi siswa-siswa saya yang ini loh Pak Fandi, kadang mereka itu tidak mendengarkan saya, mereka lebih asik itu bermain, kemudian selain bermain juga mereka itu sering ngobrol gitu loh Pak Fani, pokoknya intinya mereka itu kurang fokus lah terhadap pembelajaran yang saya lakukan, begitu Pak. Oh begitu Bu. Hmm. Kira-kira Bu, nah ini saya ingin tahu dari skala 1 sampai dengan 10 itu Ibu itu sudah di posisi keberapa Bu dalam ketercapaian pembelajaran ini Bu? Kalau menurut saya Pak ya, setelah saya melihat pembelajaran yang saya lakukan itu, saya dari skala 1 sampai 10 itu saya 5 loh Pak. Wah, masih 5 Bu ya? Iya. Oke Bu. Coba Ibu sekarang bayangkan Bu, ketika pembelajaran itu kenapa Bu? Atau hal apa yang kira-kira yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran Ibu? Kalau saya lihat nih Pak ya, saya amati itu yang pertama, saya ini terlalu dominan loh Pak dalam pembelajaran. Terus kemudian saya apa itu ya, tidak melibatkan murid dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan, begitu. Selain itu juga, saya ini Pak, saya tidak menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Kayaknya mereka bosen deh Pak sama pembelajaran saya. Terkait itu Bu, eh, apa yang bisa Ibu berikan terkait masalah-masalah yang Ibu hadapi tersebut? Apakah ada yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan ataupun mencari hal-hal yang bisa mengatasi permasalahan Ibu? Kalau menurut saya hal-hal yang bisa mengatasi masalah saya, dilihat dari masalahnya dulu ya Pak ya. Kalau masalahnya siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran, berarti saya itu harus lebih mengaktifkan siswa lagi, begitu. Atau saya buat kelompok-kelompok, atau saya ajak mereka belajar di luar, itu untuk yang kalau siswa saya kurang aktif. Kemudian kalau siswa saya kurang mendengarkan itu, apa ya,
Kalau saya lihat ini kemungkinan saya biar mereka memperhatikan saya harus ini Pak, membuat pembelajaran itu menyenangkan. Nah, menyenangkan sehingga mereka nanti tertarik untuk berfokus kepada pembelajaran yang saya berikan. Begitu Pak Fandi. Nah, pembelajaran yang menarik menurut Ibu itu seperti apa, Bu? Yang bisa membuat murid itu antusias dalam belajar, kemudian mendengarkan guru, lebih aktif lah di dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Kalau siswa lebih antusias itu, kalau saya membayangkan nih, kayaknya siswa saya ini saya ajak nonton video gitu Pak, nonton video pembelajaran, kemudian saya juga bisa mengajak mereka membuat konten-konten yang menarik begitu, maksudnya konten itu masih terkait dengan pembelajaran seperti kita membuat poster begitu Pak ya, kita membuatnya nih nggak gambar nih, kita buat sketsanya dulu, kemudian kita mengaplikasikannya nih ke dalam media pembelajaran seperti kita buatnya nanti poster itu di Canva, kemudian lagi buat soal-soal itu buatnya di Quizizz gitu Pak. Kayaknya itu lebih menarik ke siswa deh Pak. Wah, saya sependapat Bu dengan Ibu, luar biasa. Itu Ibu sudah mendapatkan sebuah penyelesaian Bu dari masalah yang Ibu hadapi saat ini. Nah, terkait bagaimana membuat pembelajaran itu menyenangkan dengan misalkan menonton video pembelajaran, kemudian bisa menarik minat ataupun antusias dari pembelajaran itu. Nah, kemudian Bu, selain itu Bu, selain itu sumber belajar yang Ibu gunakan itu apa saja Bu di kelas Bu ketika proses mengajar Bu? Selama ini Pak, makanya siswa saya ini jadi bosen Pak ya. Selama ini saya tuh cuma menggunakan buku teks. Nah, buku teks yang ada di kelas. Tapi kayaknya setelah tadi ada gambaran kalau melihat video, kalau nonton-nonton lihat di internet itu menarik, kayaknya saya nanti lebih ke ini Pak, mencari materi pembelajaran itu kita cari atau mengeksplor ke internet gitu mungkin lebih ini Pak ya, lebih tertarik anak-anak Pak ya. Gitu mungkin Pak. Ya, saya sependapat Bu dengan Ibu Lasmini yang mana ketika kita jangan terpaku hanya pada satu sumber belajar saja, tapi sumber belajar itu masih banyak sekali, bisa dari internet, kemudian bisa dari video-video di TikTok ataupun di YouTube atau lain sebagainya ya Bu ya. Nah, begini Bu, ketika Ibu sudah membuat ataupun berpikir terkait rancangan seperti itu, jadi rencana Ibu itu apa Bu saat sekarang Bu? Oke, rencananya nih Pak ya, setelah ini saya yang pertama nih akan membuat ini rancangan pembelajaran itu yang lebih menyenangkan, lebih menarik itu sehingga siswa saya nanti lebih terfokus sama pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika nanti siswa saya sudah mulai jenuh, sudah mulai tidak konsentrasi lagi. Nah, saya rencananya akan mengajak keluar siswa-siswa saya nih Pak, keluar ruangan, kita pergi ke perpustakaan atau di halaman. Yang penting masih terpusat sama ini Pak, masih terkait dengan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, begitu Pak.
Wah, bagus sekali Bu rencana Ibu. Saya yakin Ibu pasti dapat melaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Iya Pak, nanti minta dukungannya, minta bantuannya nanti Pak ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rancangan saya nanti berhasil ya Pak Fandi ya. Dan saya dapat membuat siswa saya ini menjadi lebih semangat, kemudian lebih antusias lagi dalam pembelajaran yang saya lakukan. Terima Ya kasih Bu. Pak Fandi. Iya Bu. Begini Bu, tadi Gimana Pak? Ibu sudah menyampaikan tentang rencana. Nah, kemudian keinginan Ibu itu kalau dari skala 1 sampai 10 sekarang inginnya mau di angka berapa Bu? Wah, kalau sekarang nih Pak, inginnya saya itu ke angka 8 atau 9 itu Pak. Wah, luar biasa. Saya ikut senang Bu mendengarnya. Nah, kemudian Bu, untuk mencapai itu, apa Bu komitmen yang akan Ibu berikan terhadap rencana Ibu ini? Nah, saya kan sudah berencana nih Pak ya, untuk meningkatkan nih skala saya yang tadinya 5 menjadi 8 ataupun 9. Nah, rencana saya ini akan terus melakukan kegiatan tersebut, kegiatan yang menyenangkan dan inovatif tersebut, secara berkelanjutan begitu Pak. Wah, bagus sekali Bu, saya mendukung sekali Bu. Tetapi Bu, dalam komitmen tersebut, siapa Bu yang bisa berperan menjaga komitmen Ibu ini agar berjalan terus Bu? Agar menjaga komitmen saya agar tetap berjalan, yang pertama yang jelas tadi dukungan dari kepala sekolah tentunya, karena keterkaitan dengan video-video pembelajaran itu kan terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ya Pak ya. Itu. Ya, Bu. Kemudian dari rekan sejawat juga begitu Pak, ketika saya mengalami kesulitan, nanti saya bisa nih bertanya kepada rekan sejawat saya yang bisa membantu saya sehingga apa yang menjadi program saya ini terlaksana dengan baik, gitu Pak. Ya Bu, semoga komitmen Ibu dapat berjalan dengan lancar dan bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid Ibu ya Bu. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan lagi Bu? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup Pak Fandi. Saya sudah mendapatkan pencerahan dari Bapak bagaimana saya nantinya melaksanakan pembelajaran tersebut supaya siswa saya itu lebih semangat lagi, lebih antusias lagi, dan lebih berfokus lagi pada pembelajaran. Terima kasih Pak Fandi atas pencerahannya. Sama-sama Bu, semoga sehat selalu Bu, sukses ya Bu. Terima kasih. Pamit ya Pak Fandi. Monggo Bu.